Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trijaya Sagita, SPD, Guru Mata Pelajaran PJOK, mengajar di kelas 4 semester 1. Saya akan membahas bab 1 topik A mengenai pola gerak dasar lokomotor. Sebelum memulai pembahasan tentang pola gerak dasar lokomotor, saya akan menjelaskan tentang tujuan materi pada pembelajaran tersebut. Peserta didik melalui pembelajaran demonstrasi dan penugasan dapat menunjukkan kemampuan dan mempraktikkan serta memahami fakta, konsep, dan prosedural dari variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor. Pengertian gerak dasar. Gerak dasar merupakan dasar macam-macam keterampilan yang memerlukan bimbingan, latihan, dan pengembangan agar anak dapat melaksanakan tugas gerak yang diberikan dengan lancar. Bagi anak-anak kebanyakan, keterampilan dan kematangannya selalu berkaitan dengan gerak dasar. Jenis dan bentuk pola gerak dasar terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama keterampilan lokomotor atau lokomotor skill. Yang kedua keterampilan non-lokomotor atau non-lokomotor skill. Yang ketiga keterampilan manipulatif atau manipulatif skill. Yang pertama, saya akan membahas keterampilan lokomotor atau lokomotor skill. Keterampilan lokomotor didefinisikan sebagai keterampilan berpindahnya individu dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya yaitu berjalan, berlari, dan melompat. Selanjutnya, saya akan membahas keterampilan non-lokomotor atau non-lokomotor skill. Keterampilan non-lokomotor disebut juga keterampilan stabilitas atau stability skill, didefinisikan sebagai gerakan-gerakan yang dilakukan dengan gerakan memerlukan dasar-dasar penyangga yang minimal atau tidak memerlukan penyangga sama sekali atau gerak tidak berpindah tempat. Misalnya, gerakan berkelok-kelok, menekuk, mengayun, dan bergoyang. Contohnya yaitu ketika kita mendribel permainan basket. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keterampilan manipulatif atau manipulatif skill. Keterampilan manipulatif didefinisikan sebagai keterampilan yang melibatkan pengendalian atau kontrol terhadap objek tertentu, terutama menggunakan tangan atau kaki. Ada 2 klasifikasi keterampilan manipulatif. Yang pertama yaitu keterampilan reseptif atau receptive skill, dan yang kedua keterampilan propulsive atau propulsive skill. Selanjutnya, menurut Yuda M. Saputra pada tahun 2001, perkembangan gerak dasar anak SD dibagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama, fase perkembangan gerak dasar,
usia 2 sampai 7 tahun. Yang kedua, fase transisi usia 7 sampai 10 tahun. Dan yang ketiga, fase spesifikasi usia 10 sampai 13 tahun. Selanjutnya, pola gerak dasar dalam pembelajaran PJOK terbagi 3. Yang pertama, pengembangan keterampilan gerak dasar lari, perkembangan keterampilan gerak dasar lompat, perkembangan keterampilan gerak dasar melempar. Yang pertama, perkembangan gerak dasar lari, yaitu kita misalkan contoh lari jarak pendek atau lari sprint, lari estafet, dan yang lainnya. Contoh gerak dasar lompat seperti lompat jauh dan yang lainnya. Contoh gerak dasar melempar seperti lempar lembing dan yang lainnya. Selanjutnya, berikut hasil praktek gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Ya, di sini ada contoh gerak lokomotor, contohnya yaitu gerak berlari ya. Jadi anak itu mempraktikkan lari, bisa itu lari jarak pendek ataupun lari jarak jauh ya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan gerak non-lokomotor. Nah, ini contohnya latihan mendribel basket di tempat ya, gerakan non-lokomotor. Selanjutnya lagi gerakan manipulatif ya. Ini contohnya dalam permainan bola kasti ya. Ada kombinasinya ya. Jadi anak itu tidak di tempat, cuman bergerak dengan mengayunkan tangan dan posisi badan ditekuk ke depan. Selain itu, nanti pada saat di akhir sesi, guru akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap siswa mengenai pembelajaran yang tadi telah dilaksanakan, seperti misalnya contohnya yaitu soalnya seperti ini. Apa gerak dasar lokomotor anak-anak ya? Terus contohnya seperti apa gerak dasar lokomotor? Apa pengertian gerak dasar non-lokomotor? Apa contohnya tentang gerak dasar non-lokomotor? Apa pengertian tentang gerak dasar manipulatif dan contoh gerak dasar manipulatif? Mungkin itu yang bisa guru sampaikan kepada peserta didik. Sekian dan terima kasih.